Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anakku sepeniwa? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bimbingan dan konseling melalui media pembelajaran video. Di awal tahun ajaran ini, kepada anak-anakku kelas 7, Ibu akan mengenalkan bimbingan dan konseling kepada kalian. Sebelum Ibu mengenalkan bimbingan dan konseling, terlebih dahulu perkenalkan saya Lulu Fitriana di SMP Negeri 1 Wonoayu, biasa disapa Bu Lulu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, mari kita mengenal bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? BK, bimbingan konseling atau yang biasa disebut BK adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling face to face oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang mengalami suatu masalah yang disebut konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik agar memiliki kompetensi mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin atau mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai sebaik mungkin. 4 bidang dalam layanan bimbingan dan konseling yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Mengapa harus ke guru BK? Karena guru BK itu menghargai, menerima, peduli, memahami, dapat dipercaya, dan tentu bersahabat kepada semua orang. Bimbingan dan konseling yaitu 1. Pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. 2. Pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. 3. Pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. 4. Pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. 5. Advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Program bimbingan konseling di sekolah sesuai dengan bagan yang ada di layar. Komponen program bimbingan konseling di sekolah meliputi pelayanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan perencanaan individual yang didukung oleh suatu dukungan sistem untuk pengembangan profesional, konsultasi, kolaborasi, dan kegiatan manajemen yang bertujuan untuk perkembangan optimal peserta didik. Layanan bimbingan konseling di sekolah yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konseling individu, layanan bimbingan kelompok, layanan dalam konseling kelompok, layanan penguasaan konten, layanan pembelajaran, dan layanan konsultasi. Peran konselor sekolah yaitu membantu masalah akademis, membantu masalah personal, membantu masalah habits, masalah pers, dan masalah lainnya. Demikian penjelasan tentang bimbingan dan konseling. Untuk selanjutnya, Ibu akan memperkenalkan guru BK yang ada di SMP Negeri 1 Wonoayu. 1.
Ibu Suharcaci SPD, beliau adalah Koordinator Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Wonoayu. 2. Bapak Dr. Andes Rudi Agung Cahyono. 3. Ibu Erna Sri Hidayati SPSI SPD. 4. Ibu Lina Safitri SPD. Dan 5. Ibu Lulu Fitriana SPD. Demikian yang Ibu sampaikan. Ibu berharap semoga kalian bisa mendapatkan banyak manfaat dari video ini. Dan untuk pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau di classroom kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.